Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini saya mau berbagi sedikit ilmu untuk para pemula-pemula, ya. Untuk yang senior, ya sarannya aja ya. Kali ini saya mau jelaskan arah jalur kiprok untuk pengapian Jupiter MX. Baiklah, untuk jalur pengapian kiprok untuk Jupiter MX, ini kalau menurut berdasarkan warna kabel standar ya, standar dari motor yang belum pernah diganti-ganti, intinya masih standar untuk motor Yamaha Jupiter MX. Kalau khusus ini yang saya bahas jalur kiproknya ya, kabel kiproknya atau pengapian di kiproknya. Untuk Jupiter MX ini menggunakan kiprok dengan 4 kabel. Ini soket warna hijau. Nah, ini biasanya dipakai untuk jenis yang CDI untuk pengapian DC ya. Nah, karena ini regulatornya lebih besar dibanding dengan yang soket warna hitam. Baik, langsung saja saya akan jelaskan jalur pengapiannya. Untuk yang dari spool ini kabel warna putih sama kuning leres merah. Ini masih kabel standar ya, intinya untuk yang masih bawaan motor standar, belum diganti-ganti. Jadi untuk yang dari ini putih sama kuning leres merah ini dari spool. Jadi untuk patokannya gini aja, ini ada pinnya ya. Nah, kita lihatnya dari sini aja, dari sini ya, kita sebut saja ini nomor 1, nomor 2, 3, 4. Nah, jadi pinnya di atas ya, supaya lebih jelas. Nah, tapi sebelumnya untuk setiap kiprok itu ini ya, ada yang hijau dan hitam, itu arah kabelnya berbeda-beda ya, tidak sama intinya. Nah, ini khusus untuk yang hijau. Ini untuk yang soket atau pin pertama ini masa. Nah, yang kedua ini dari spool yang kabel putih tadi. Nah, ini untuk api untuk pengisian aki atau untuk ngecas aki. Kemudian yang ketiga ini warna kuning leres merah. Nah, ini untuk sebagai regulator lampu, untuk suplai lampu ya. Nah, kemudian yang keempat warna merah. Nah, warna merah ini adalah output atau api yang keluar dari sini ya. Inputnya itu 2, warna putih sama kuning dari spool, itu harus masuk ke sini 2 jalur atau 2 kabel. Nah, untuk keluarnya yang merah. Nah, untuk yang kuning ini dia kabelnya ini nanti di kabel bodinya ini dia cabang, ada simpangnya. Jadi di sini hanya masuk sebagai penahan arus, artinya untuk supaya kalau putaran mesin kencang, nah itu arus itu bisa ditahan di watt yang diinginkan supaya bulannya tidak putus. Karena api dari spool itu semakin kuat putaran mesin, nah dia apinya semakin besar. Nah, tentu kalau yang kabel kuning ini yang dipakai untuk lampu, kalau tidak dimasukkan di regulator atau kiprok ini, tidak ditahan arusnya,
Nah, itu bisa putus. Nah, makanya banyak penyebab bohlam mudah putus, terbakar. Nah, itu karena kiproknya atau regulatornya yang untuk penahan arus lampunya itu sudah mati atau sudah melemah. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk menghafal jalurnya tentu kalau yang untuk Yamaha khusus Yamaha ya, yang dari untuk soket kiproknya yang warna hijau. Nah, ini pinnya di posisi atas, nomor 1 masa ini min ya. Nah, ini dari spool warna putih harus masuk. Untuk dari putih ini keluarnya ke merah ini, jadi untuk pengisian aki, kemudian ini juga berfungsi untuk arus yang masuk ke CDI itu dari kabel merah. Yang kuning untuk lampu tadi ya. Nah, gitu. Jadi saya kira sudah jelas. Nah, oke. Ini untuk khusus video ini hanya untuk jalur pengapian kiproknya, jalur soket di kiprok. Nah, tentu ini tidak hanya untuk motor Jupiter MX, ini untuk semua motor yang kiprok atau regulatornya soketnya berwarna hijau. Itu arah kabelnya atau arusnya itu sama. Jadi yang pertama ini masa, ini ukurannya pinnya di atas ya, kita bikin seperti ini. Nah, pertama ini masa, yang kedua ini setelah api masuk dari spool, yaitu untuk api pengisian yang masuk dari spool. Kemudian yang ketiga ini arus penahan atau yang dari spool juga untuk lampu. Kemudian ini lampu utama ya, lampu motor utama. Kemudian yang keempat ini adalah arus keluar atau api yang keluar dari kiprok ini dalam bentuk arus DC ya, untuk pengisian. Jadi atau bisa disimpulkan juga ini min, ini plus yang out ya, plus yang keluar, yang DC, dan kabel yang dua ini nomor 2 sama 3 ini dari spool ya. Nah, yang putih untuk arus masuk untuk pengisian, keluarnya di merah. Yang kuning ini sebagai penahan arus untuk lampu utama motor. Nah, kebanyakan lampu yang masih menggunakan bohlam, belum LED ya atau belum LED. Nah, baik, saya kira cukup jelas. Dan untuk rekan-rekan sekalian, mohon kalau ada pertanyaan apa di kolom komentar. Terima kasih ya. Oke, sukses.